Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da min. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemikiran tafsir kontemporer. Dalam pemikiran tafsir kontemporer ini akan kita bagi dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada metode penafsiran kontemporer dan yang kedua tema-tema terkait penafsiran kontemporer. Dalam metode penafsiran kontemporer ada 6 tokoh kontemporer yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Fazlur Rahman, kemudian Muhammad Arkon, Nasar Hamid Abu Zaid, Muhammad Sahror, Toshihiko Izutsu, Abdul Hayy Al-Farmawi, dan ditambah dengan pengetahuan tentang tafsir dan hermeneutika. Sedangkan pada tema penafsiran kontemporer kita akan membahas ada 8 isu yang saat ini menjadi perhatian. Yang pertama yaitu relativitas kebenaran, kedua moderasi beragama, yang ketiga pernikahan beda agama, yang keempat kesetaraan gender, yang kelima kepemimpinan non-muslim, keenam mencalonkan diri menjadi pemimpin muslim, ketujuh nasionalisme seorang muslim, dan kedelapan zakat profesi dan wakaf. Baik, pada pembahasan pertama yaitu metode penafsiran yang digunakan oleh atau yang dikembangkan atau yang digagas atau yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Beliau hidup pada 1919 hingga 1988. Beliau merupakan salah satu ulama dari India Pakistan yang menguasai banyak bahasa dunia, yang tentunya sudah tentu bahasa Arab, dan berasal dari keluarga yang bermazhab Hanafi, yang juga ayahnya juga merupakan seorang ulama besar. Kemudian setelah menamatkan pendidikan menengah ke bawahnya di kampungnya di Pakistan, India Pakistan, beliau melanjutkan pendidikannya di Inggris, yaitu di Oxford University, yang kemudian menjadi tempat beliau bekerja. Setelah itu beliau pindah ke McGill University di Kanada. Adapun pemikiran Fazlur Rahman yang paling fenomenal di dalam kajian tafsir yaitu dikenal dengan istilah double movement. Apa itu double movement? Nah, salah satu pemikiran Fazlur Rahman yang terkait dengan tafsir dikenal dengan istilah double movement ini merupakan metode penafsiran yang memuat di dalamnya dua gerakan, yaitu gerakan pertama berangkat dari situasi sekarang menuju situasi di mana Al-Quran itu diturunkan, maksudnya pada masa Nabi, dan kemudian ditarik kembali untuk diinterpretasikan pada masa sekarang. Pertama, mempelajari Al-Quran dalam bahasa ordo historis atau asbabun nuzul untuk mengapresiasi tema-tema dan gagasan-gagasan sehingga diketahui makna yang tepat dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak dilakukannya pendekatan ini berdampak pada tersesatnya dalam memahami butir paling tertentu dari ajarannya. Yang kedua,
mengkaji Al-Quran dalam konteks latar belakang sosiohistorisnya. Kemudian dengan pendekatan ini akan diketahui laporan tentang bagaimana orang-orang di lingkungan Nabi memahami cerita-cerita atau memahami perintah Al-Quran. Hal ini tidak saja berlaku untuk ayat-ayat secara individual, tetapi untuk Al-Quran secara keseluruhan. Tanpa memahami latar belakang mikro dan makronya, mikronya itu yaitu asbabun nuzul secara spesifik, dan makronya yaitu kondisi pada saat Nabi hidup secara memadai. Menurut Fazlur Rahman, besar kemungkinan seseorang akan salah tangkap terhadap maksud Al-Quran serta aktivitas Nabi itu baik di Makkah maupun di Madinah. Kemudian yang kedua dalam pemikiran tafsir kontemporer ini yaitu metode yang digagas oleh Muhammad Arqon yang hidup pada 1928 hingga 2010. Beliau ini berasal dari Aljazair dan merupakan ulama yang keluarganya bukan berasal dari kalangan ulama seperti Fazlur Rahman di awal tadi. Setelah menamatkan pendidikannya hingga sekolah menengah, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Aljazair dan selanjutnya melanjutkan di Universitas Sorbonne Paris. Arqon termasuk seorang pemikir neomodernis, berusaha untuk memberikan penafsiran terhadap pendekatan hermeneutika sebagai jalan keluar dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan metodologi penafsiran Al-Quran maksudnya. Kemudian menurut Arqon, Al-Quran merupakan perpaduan antara tradisi lisan, ujaran atau komunikasi yang terbuka, yang substantif dengan sistem tulisan, teks, korpus yang tertutup dan formatif. Sebagai sebuah tradisi lisan atau ujaran yang inklusif, Al-Quran pada hakikatnya dapat menerima berbagai macam bentuk penafsiran atau interpretasi dari berbagai lintas disiplin ilmu. Al-Quran menurut Arqon adalah fenomena bacaan, bukan yang dibaca. Alasannya, sebelum menjadi bahasa tulis dalam kitab Al-Quran yang kita kenal sekarang, Al-Quran tersebut adalah pernyataan lisan atau hafalan Nabi dan para sahabat. Ada 3 tahapan menurutnya Al-Quran menjadi seperti yang kita kenal sekarang itu. Yang pertama adalah wahyu adalah firman Allah yang transenden dan tak terbatas yang diistilahkan dengan Lauh Mahfuz atau Ummul Kitab. Wahyu tak terbatas ini kemudian menjelma dalam sejarah dengan diwahyukan kepada Nabi dalam bentuk bahasa Arab, yang kemudian apa yang diterima Nabi tersebut sudah tertulis di dalam mushaf. Kemudian yang ketiga, kajian tafsir kontemporer ini yaitu gagasan yang dibawa oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid ini berasal dari Mesir dan hidup pada 1943 hingga 2010. Pada 1968 beliau melanjutkan pendidikan tingginya di jurusan Bahasa dan Sastra di Kairo Universitas Kairo. Lulus pada tahun 72 dan dengan yudisium highest honor. Sejak tahun itu ia kemudian bekerja sebagai asisten dosen di alma maternya. Abu Zaid kemudian juga melanjutkan S2 dan S3-nya di bidang bahasa Arab dan studi-studi Islam pada Universitas Kairo. Kemudian Nasr Hamid wafat pada 2010 dan dimakamkan di tempat kelahirannya. Adapun pemikiran yang dibawa oleh Nasr Hamid yang pertama yaitu bahwa menurut Nasr Hamid, metode analisis yang paling tepat untuk memahami Al-Quran sebagai teks yang tidak terpisahkan dalam sistem bahasa yang berfungsi
informatif dan komunikatif adalah metode analisis bahasa atau yang kita kenal dengan minhaj at-tahlil al-lughawi. Untuk menjelaskan teori tentang kedua fase yang dilalui Al-Quran, Abu Zaid menggunakan kajian semiotika yang merupakan yang kita kenal sekarang sebagai salah satu cabang dari hermeneutika. Al-Quran itu menurut Nasir Hamid merupakan wahyu Allah yang ditulis dengan bahasa manusia serta berkaitan erat dengan peradaban budaya Arab, sehingga dikatakan peradaban teks. Al-Quran merupakan sifat-sifat dan tindakan Tuhan yang teraktualisasi menjadi fenomena sejarah. Selanjutnya adalah metode Muhammad Sahrur. Muhammad Sahrur ini merupakan seorang ulama dari Syria, Damaskus, dan beliau lahir pada 1938 dan kemudian beliau sekolah di lembaga pendidikan Abdurrahman Al-Kawakibi Damaskus dan tamat pada 1957. Kemudian mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk belajar studi teknik sipil Handasah Madaniyah di Moskow atau Rusia atau Uni Soviet pada zaman dahulu. Wafat beliau pada 21 Desember 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Adapun pemikiran Sahrur lebih bermain pada linguistik atau bahasa dengan bersandar pada 3 pondasi, yaitu metode linguistik Abu Ali Al-Farasi, perspektif linguistik Ibnu Jinni dan Abdul Qadir Al-Jurjani, hingga menghasilkan produk akhir ilmu linguistik modern yang menyatakan bahwa bahasa manapun tidak memiliki karakter sinonim. Pemikiran hermeneutika Sahrur ini sejatinya dipengaruhi dari berbagai aspek, di antaranya filsafat proses, metode historis linguistik, dan juga unsur-unsur relativisme dan dialektika Hegel. Kemudian yang kelima yaitu pemikiran yang ditawarkan oleh Toshihiko Izutsu. Ini seorang non-muslim berasal dari Tokyo, Jepang. Beliau ini belajar pada Universitas Ekonomi, kemudian pindah pada sastra Inggris. Beliau ini merupakan seorang sarjana terbesar pemikiran Islam yang dihasilkan oleh Jepang dan seorang tokoh yang mumpuni di bidang perbandingan filsafat. Beliau ini juga fasih 30 bahasa, termasuk tentunya bahasa Arab. Adapun pemikiran Toshihiko Izutsu yaitu yang kita kenal sekarang dengan semantik. Menurut Toshihiko Izutsu menggunakan pendekatan strukturalisme linguistik atau semantik. Pemilihannya terhadap pendekatan ini dapat dilihat dari keyakinannya. Bahasa itu tidak hanya sebagai alat untuk berbicara dan berpikir, namun lebih penting lagi sebagai alat untuk menangkap dan menerjemahkan. Izutsu mengungkapkan bahwa sejatinya Al-Quran, ajaran Al-Quran itu ditakdirkan berkembang, tidak hanya sebagai suatu agama belaka, tapi juga suatu kebudayaan dan peradaban. Maka kita perlu mengakuinya sebagai suatu yang teramat agung dalam lapangan etika sosial yang berisikan konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dari orang-orang banyak itu di dalam masyarakat. Langkah yang dilakukan dalam semantik Toshihiko Izutsu adalah mencari kata kunci, kemudian mencari dasar dan makna relasional yang meliputi analisis
sintagmatik dan paradigmatik, mencari makna sinkronik dan diakronik yang meliputi 3 masa, yakni pra-Al-Quran, masa Quran, dan pasca Quran, dan menentukan Weltanschauung. Kemudian yang terakhir yaitu pemikiran yang ditawarkan oleh Abdul Hayy Al-Farmawi. Beliau ini merupakan salah seorang ulama dari Mesir yang menggagas tafsir maudhu'i. Beliau hidup antara 1942 hingga 2017. Beliau sekolah dan kuliah di Mesir dan lulus pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir dan Hadis. Al-Farmawi adalah seorang ulama yang menaruh perhatiannya pada metode tafsir maudhu'i. Beliau menjelaskan bahwa hidup dalam zaman modern sangat membutuhkan kehadiran metode tafsir maudhu'i, karena dengan cara semacam ini memungkinkan seseorang memahami masalah yang dibahas dan memahami aspek praktiknya. Al-Quran memiliki tujuan utama, yaitu sebuah wasilah atau ayat yang digunakan untuk sampainya petunjuk kepada seluruh manusia tanpa melihat apakah dia sudah beriman atau belum. Fungsi dasar ini yang menjadi pemikiran Al-Farmawi tentang perlunya sebuah metode baru penafsiran Al-Quran yang disebut dengan tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Selanjutnya kita masuk pada apa itu tafsir dan apa itu hermeneutika. Tafsir secara bahasa adalah penjelasan. Dalam lisanul Arab diartikan tafsir adalah upaya menyingkap maksud dari suatu kata yang sulit. Pendapat yang berbeda bahwa tafsir adalah makna ayat Al-Quran, keadaan kisah dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna yang zahir. Sedangkan hermeneutika dapat dipahami sebagai sebuah proses ketidaktahuan menjadi tahu atau ilmu menafsirkan, dan ilmu yang digunakan untuk memahami maksud yang terkandung di dalam teks. Maka sekilas dari uraian di atas tampak jelas bahwa hermeneutika dan tafsir itu tidak jauh berbeda. Keduanya tentu memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang teks sebagai sumber ajaran utama. Namun tafsir dan hermeneutika itu sungguh sangat jauh berbeda. Yaitu perbedaan yang bisa kita temukan, yang pertama yaitu hermeneutika itu berwenang melakukan interpretasi dan mengubah bahasa risalah, sementara Nabi Muhammad tidak berwenang mengubah bahasa Al-Quran, tetapi hanya dapat menginterpretasikan atau menafsirkannya. Hermeneutika juga tidak mementingkan urutan prosedural yang hendak digunakan, sementara ilmu tafsir mementingkan langkah-langkah step-step prosedural, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban penafsirnya. Ilmu hermeneutika dalam teks, interpreter, dan audiens sangat minim dan umum, tidak memberi penjelasan detail dan rinci yang dapat dijadikan penafsiran dalam kerja penafsirannya. Sedangkan ilmu tafsir mempunyai asbabun nuzul sebagai sebab dari munculnya teks tersebut. Dalam hermeneutika ada kesan bahwa penafsir dapat memahami semua teks, sementara dalam ilmu tafsir kesan yang muncul adalah penafsir ada yang tidak dapat memahami teks tersebut. Kemudian kita masuk kepada materi yang ke-8, yaitu tentang tema-tema dalam pemikiran tafsir kontemporer. Yang pertama dalam tema pemikiran tafsir kontemporer dan materi yang ke-8 pada kesempatan kali ini, yaitu relativitas kebenaran. Menurut para ulama bahwa relativitas absolutisitas agama itu hanya ada pada wilayah ijma ulama
atau pada wilayah dalil yang sudah muhkamat atau jelas atau terang benderang, seperti tentang keesaan Tuhan, kebenaran Al-Quran, dan kebenaran perintah sholat. Sementara pada dalil mustarak atau mutasyabihat yang masih menjadi ikhtilaful ulama karena perbedaan penafsiran dan interpretasinya, maka ini bersifat relatif. Tetapi yang perlu dicatat bahwa relativitas dimaksud adalah relativitas dalam konsep kebenaran, bukan dalam konsep yang salah. Sementara pada dalil mustarak dan mutasyabihat yang masih menjadi ikhtilaf ulama karena perbedaan penafsiran atau interpretasi, maka bersifat relatif. Tapi yang perlu dicatat bahwa relativitas dimaksud adalah relativitas dalam konteks kebenaran, bukan dalam konteks salah dan keliru. Jadi kebenaran itu relatif, tapi salah dan keliru itu kita tidak bisa mengklaimnya. Karena Tuhan memberikan jaminan kepada umat atau mujtahid yang melakukan upaya